Oke, recordingnya udah aku mulai. Eh, Mungkin sedikit eh, ini dulu ya, penjelasan di awal. Untuk sore ini aku akan bahas eh, beberapa formula di Excel. Contohnya mungkin kayak concatenate, terus sum, average, setelah itu max, min, habis itu large dan small juga. Lalu nanti ada fungsi power gitu dan upper, proper, lower. Dan sebenarnya ini kalau misalnya aku jelasin agak banyak sih, cuma rata-rata ini simple sih untuk formulanya itu sendiri. Oke, aku mungkin langsung share screen aja ya. Oke, ya mungkin aku bisa langsung mulai. Di sini aku ada yang namanya tugas satu, mungkin nanti di latihan kalian berbeda ya urutan nomornya, jadi bisa dikerjain aja. Tapi mungkin rata-rata pasti soal yang kalian kerjakan itu sama dengan apa yang dibahas gitu. Nah, aku mungkin bisa mulai di soal nomor satu dulu ya. Ini relatif mudah karena kayaknya ini sebagian besar dari kalian pasti udah familiar sih gimana cara buat tabel, terus gimana sih cara bikin teksnya rata tengah, rata kanan, kiri, atau gimana cara untuk merge beberapa sel gitu. Nah, mungkin aku langsung aja bahas. Jadi ini ada tabel ya teman-teman. Nah, uh, untuk tugas satu, iya ya kayaknya udah dibahas di uh, Excel yang tingkat lainnya. Oke, mungkin bisa kalau mau diikutin silakan. Kalau mau nonton recordingnya nanti belakangan juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sini eh, yang pertama ada tabelnya teman-teman. Nah, di sini perintahnya adalah untuk memberi judul tabel di tersebut daftar pengajar, lalu terapkan merge dan center pada judulnya gitu. Tapi nanti tetap dikumpulin. Oh, kalau misalnya untuk pengumpulan tugas boleh ditanya ke adminnya aja ya di grup gitu. Oke, aku lanjut. Beri judul tabel di atas daftar pengajar, lalu terapkan merge and center pada judulnya. Nah, di sini mungkin yang dimaksud dari perintah tadi, kita memberi judul tabel yang udah ada ini dengan nama data pengajar. Nah, ini simpel ya, kita tinggal tulis aja data pengajar di satu sel, lalu kita gunakan fungsi merge and center supaya dia itu ada di tengah dengan posisi sel-sel ini itu jadi satu. Nah, caranya kita blok aja selnya, lalu kita pakai yang namanya merge and center yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi dia bisa ada dalam satu sel kayak gitu. Kalau mau dibikin rata kanan, jadi dia condong ke sebelah kanan bisa diklik yang sebelah sini. Kalau mau dibikin kiri bisa. Dan kalau mau dia berada di tengah juga bisa diklik yang ini aja. Gitu. Nah, untuk selanjutnya perintahnya adalah freeze panes di kolom D4 dan lihat hasilnya. Nah, di sini aku mau jelasin untuk freeze panes itu di mana oke, gini. Di mana kita mungkin aku kasih contoh ya. Ini kalau aku scroll halaman ini nih, sheet yang ini ada dua row yang dia tuh nggak hilang gitu, nggak ikut ke atas. Kalau row-row yang lain ini ya dia hilang ikut ke atas ke scroll. Nah, ini fungsi dari uh, freeze pans, fitur freeze pans. Nah, di mana kita bisa aturnya? Kalian bisa atur di view, di bagian view, di ribbon view ini. Lalu ada yang namanya fitur freeze pans gitu. Mungkin aku di sini nonaktifin dulu ya fiturnya. Jadi ketika aku scroll, dia semua row-nya ikut ke atas. Nah, kalau kita mau atur row ini nih, 1, 2, supaya dia nge-freeze gitu, caranya kalian bisa blok row bawahnya nih, row ketiga, lalu freeze
freeze panes gitu. Nah, jadi kita ketika scroll dia stay gitu. Supaya ketika kita punya data banyak nih teman-teman, dia itu fungsinya misalnya kita punya data ratusan atau ribuan. Ketika kita udah sampai data yang di row yang agak banyak gitu, kita bisa tetap ngelihat ini itu sel untuk data apa sih? Oh, ini sel untuk NPM, ini sel untuk nama mahasiswa, ini untuk alamat gitu. Jadi bisa tetap terlihat field-field atau nama row-nya gitu. Kalau mau dinonaktifin bisa sama kayak tadi di block terus di unfreeze. Dan juga kalau misalnya mau freeze kolom juga bisa, misalnya di blok row maaf maksud aku kolom D terus di freeze. Jadi nanti ketika kita geser ke kanan itu dia stay yang ini ABC ini kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya kita aktifin sel yang ini, terus kita freeze. Nah, dia jadi row sama kolomnya freeze gitu. Gitu, teman-teman. Tadi aku freeze di D3 ya, aku aktifin selnya. Kalau mau di unfreeze juga bisa. Gitu. Oke. Aku lanjut ke perintah berikutnya. Wrap text di kolom tempat lahir. Nah, fungsi wrap text itu ada di home ya, di ribbon home ini. Jadi, tadi di tempat lahir ya. Nah, mungkin aku contohinnya di ini aja kali ya, di alamat. Karena dia punya karakter agak banyak. Nah, aku contoh misal kita punya lebar kolom yang terbatas, tapi kita punya teks di dalam tiap selnya itu agak panjang, dan kita mau liatin semua teksnya. Itu fungsinya wrap text. Gimana caranya? Misal kita blok yang ini, sel ini, terus kita klik wrap text, nah maka teks yang ada di dalamnya dia menyesuaikan lebar row-nya gitu teman-teman. Nah, kalau kita mau langsung aja nih semua kolom F, tinggal di select aja, lalu di klik wrap text. Nah, jadi dia menyesuaikan gitu. Kalau row-nya kalau kolomnya kita lebarin, dia juga ikut lebar. Dia juga ikut menyesuaikan, kayak gitu. Itu untuk fungsi wrap text. Selanjutnya, gunakan menu center untuk membuat kolom NPM agar berada di tengah. Ini juga sederhana ya. Misal, NPM, ini ya, kolom NPM. Supaya dia ini udah berada di tengah ya, kalau ini. Mungkin aku contohin ketika dia masih berada di condong ke kiri, rata kiri. Nah, ini kita bisa pakai fungsi yang ada di sebelah sini, center, align text left, align text right, kayak gitu, atau justify. Nah, kalau mau dibuat center, kita tinggal klik aja yang ini, center text. Kayak gitu. Oke, lanjut. Atur dan sesuaikan ukuran baris dan kolom dengan menu alignment. Nah, itu sebenarnya tinggal kita kalau mau menyesuaikan lebar kolom atau row, itu tinggal kita geser-geser aja ininya ya, yang garis di antara tiap kolom atau tiap row. Kalau kolom C aja yang di freeze bisa, kolom C yang di freeze aja. Maksudnya gini ya, gitu. Soalnya kalau kolom C-nya aja, ntar A sama B-nya dia akan geser kemana dong? Kalau secara logika sih harusnya nggak bisa ya, kalau C-nya doang gitu. Kecuali kalau kita mau berurutan gitu. Kalau misalnya A doang bisa. Kalau A doang kan tinggal, ya sama aja sih caranya. Kayak gini. Tinggal di blok kolom B-nya supaya kolom A-nya tetap stay gitu.
Kalau cuma satu kolom, di mana kolomnya ada di tengah-tengah, itu kayaknya nggak bisa sih. Oke, aku lanjut ya. Tadi atur dan sesuaikan ukuran baris dan kolom dengan menu alignment. Nah, untuk baris dan kolom tinggal kalian sesuaikannya kayak gini aja sih. Atau kalau misalnya kalian blok semua nih, terus kalian klik 2 kali gitu. Nanti dia akan menyesuaikan tiap-tiap kolomnya sesuai dengan teks yang ada di tiap kolom gitu. Atau ketika kalian blok, kalian mau semua row-nya tuh ukurannya sama. Kalian kliknya jangan 2 kali, tapi kalian geser. Nah, ini geser-geser aja. Nah, ini dia jadi menyesuaikan nih sama semua ukurannya gitu. Terus kalau mau satu kolom aja yang dibenerin, bisa digeser atau diklik 2 kali gitu. Ini juga klik 2 kali aja kayak gitu. Begitu juga dengan row ya. Oke. Lanjut, gunakan font Calibri dan ukuran font 12 untuk membuat tabel di atas. Kalau font, kayaknya semuanya udah paham ya gimana cara atur font dan ukurannya di bagian home. Misal kita udah select semua tabel, lalu kita bisa pilih fontnya, stylenya di bagian sini. Misalnya mau Calibri Light atau Calibri aja ya tadi sesuai soal, terus ukurannya juga bisa di-adjust, mau di berapa gitu. Itu sih untuk soal pertama, mungkin lumayan mudah. Aku lanjut ke soal kedua. Kalau untuk soal kedua, juga di sini kita belajar untuk membuat grafik dari suatu tabel gitu. Dan ini di sini kan ada field nama, ada kolom nama. Nah, kita isi nama dengan nama bebas dengan ketentuan berikan gelar SPD. Nah, di sini aku udah siapin beberapa nama. Di sini itu fungsinya, objektifnya itu untuk memperkenalkan kalian dengan formula concatenate gitu. Nah, jadi kita mau nama-nama ini bisa diberi gelar gitu secara otomatis kayak gitu. Nah, ini bisa di klik kanan aja. Mungkin aku rekomendasinya kalian tambah kolom aja ya kalau nanti ada soal kayak gini. Kalau insert kolom, lalu ini bisa dibuat nama plus gelar. Nah, gelarnya itu bisa kalian letakkan gitu ya di suatu sel, satu aja, lalu nanti kita baru bisa pakai yang namanya formula concatenate. Nah, ini formula ini strukturnya adalah, jadi kita maksudnya adalah menggabungkan lebih dari satu teks gitu. Misalnya kalian punya ini kayak gini contohnya nama dan juga gelar. Tinggal di-select aja nih kolom-kolomnya yang mau disatuin teksnya, lalu di-enter. Nah, di sini mungkin masih kegabung ya sama SPD ini tanpa spasi. Untuk tambah spasinya, kalian bisa pakai karakter kosong kayak gini. Gitu, space aja. Taruh space 1, terus sama jangan lupa tambahin tanda kutip. Lalu di-enter. Jadi, dia sama SPD udah rapi gitu ya, dengan spasi. Nah, selain itu kalian juga bisa pakai yang namanya, selain concatenate ya, yang lebih simpel, kalian bisa pakai dan, gitu, fungsi dan. Jadi kalian taruh aja simbol dan, terus ditambahin SPD-nya. Oh iya, jangan lupa juga ditambahin spasi kosong gitu, karakter yang berupa spasi kosong sebagai pemisah nama dan gelarnya. Kayak gitu, jadi bisa pakai dan terus bisa juga pakai fungsi concatenate gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, kalau datanya banyak, bisa kalian langsung aja drag gitu ke bawah gitu ya. Tapi di sini kenapa jadinya kok nggak jadi begini gitu, nggak ada SPD-nya nih, terus ini malah apa gitu. Nah, itu caranya kalau nama
Koma gelar gimana Kak? Oh, kalau nama terus ada komanya sebenarnya tinggal tambah. Ya sama aja sih, tinggal tambah koma, terus kalau mau tambah spasi setelah koma juga boleh. Nah, jadi kayak gini. Ini ya formulanya. Gitu. Nah, untuk tadi ya, ini kenapa acak-acakan gini, karena ada kesalahan, yaitu kita tuh belum uh, ngunci gitu ya, ngunci si sel J3 ini. Karena ketika kita drag, dia ikutan bergeser gitu selnya ke bawah. Nah, maka dari itu kita harus kunci dengan klik F4 atau FN F4. Jadi supaya dia keluar otomatis nih, dolar-dolar kayak gini. Lalu di enter, kemudian baru kita drag gitu. Nah, di sini udah aku catat ya, FN atau F4 atau FN dan F4. Itu teman-teman. Ditulis manual. Ditulis manual bisa. Bisa juga ditulis manual, tinggal ya kayak gini aja, koma, ganti SPD gitu. Ini sih untuk fungsi concatenate-nya. Oke, mungkin aku lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu buat grafik ya. Grafiknya itu kolom dan line. Nah, ini mungkin aku hide dulu kali ya. Nah, untuk membuat grafik, jadi kalau misalnya udah ada data dalam suatu tabel, kalian bisa langsung select aja tabelnya, atau cara lainnya kalau untuk select, misalnya datanya kebanyakan gitu, kalian nggak mungkin kan select terus ke bawah gitu lama. Bisa juga kalian aktifin satu sel aja di dalam tabel ini, lalu kalian klik CTRL A atau Ctrl A. Nah, ini dia bisa sampai sini karena ada kayak gini. Fokus, terus aku CTRL A, nah dia baru akan select seluruh tabel gitu. Nah, udah kayak gini, bisa ke insert, lalu ke menu chart. Ini nih semuanya chart. Ada berbagai macam nih, ada kolom, ada line, ada pie chart, ada scatter, dan lain-lain. Nah, tadi perintahnya kita kan harus membuatnya kolom chart. Nah, itu bisa dipilih aja nih mau yang gimana stylenya. Misalnya yang ini. Nah, dia jadi keluar gitu secara otomatis. Dan judulnya juga bisa kalian ganti gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tadi line ya, line chart, ya betul. Kalian bisa sebenarnya bisa cari di sini sih, ada sama juga macam-macamnya sama kayak yang di sini. Gitu. Lebih lengkap. Misalnya kita pilih yang lain. Lainnya mau yang kayak gimana gitu. Bisa pilih di sini gitu. Bisa diganti juga judul chartnya apa. Itu untuk cara membuat grafik. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Oke, aku lanjut ke nomor 3. Nah, jadi kalau di sini ada tabel, di mana tabelnya itu berisi field-fieldnya ada bulan, kemudian keuntungan cabang A, cabang B, cabang C, lalu total keuntungan dari masing-masing bulan, terus rata-ratanya juga. Aku langsung aja. Nah, di sini gimana kita cara menghitung total keuntungan. Jadi kita mau menghitung total keuntungan bulan pertama untuk cabang A, B, dan C.
gitu. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi sum, lalu kita select aja nih sel-sel yang mau dijumlahkan datanya, lalu di enter gitu. Jadi ini juga kayaknya udah sebagian besar ya yang tahu untuk fungsi sum ini. Sum terus dia strukturnya itu kita tinggal number atau nomor-nomor atau value-value yang mau dijumlahkan gitu di dalam sel-sel yang kita blok, lalu di enter. Nah, ini sebenarnya kalau mau langsung juga bisa di drag atau diklik 2 kali sih di sebelah sini. Gitu, nanti dia akan otomatis menjumlahkan sesuai dengan row-nya gitu. Nah, lalu untuk rata-rata, kalau untuk rata-rata kita pakainya namanya fungsi average untuk mencari rata-rata. Strukturnya juga sama, angka-angka yang mau kita rata-rata itu tinggal di blok aja, sama kayak sum. Lalu nanti dia keluar hasilnya. Tinggal di blok, lalu di enter. Lalu di drag aja nih biar otomatis gitu. Nah, ini juga nih kita mau cari rata-rata keuntungan dari masing-masing cabang ini. Itu pakainya average juga sama kayak sebelumnya, tinggal di select aja. Kalau mau cepat juga bisa langsung di drag. Nah, dia menyesuaikan nanti. Nah, selanjutnya aku juga mau bahas gimana sih kita udah tahu nih total keuntungan per bulannya berapa. Terus rata-ratanya juga udah tahu. Kita mau tahu keuntungan yang paling tinggi dari bulan pertama sampai bulan ke-10. Jadi bulan Januari sampai Oktober. Itu tuh ada di berapa gitu keuntungan maksimumnya. Itu caranya pakai fungsi max. Lalu juga ini sama aja, kita select aja datanya yang mau dicari maksimum keuntungannya berapa. Lalu di enter. Nah, jadi ketahuan, oh ternyata 97 juta nih total keuntungan tertinggi dari 10 bulan ini. Ini ada di bulan Februari, bulan kedua. Di 97 juta. Nah, sebaliknya kalau mau cari keuntungan terendah gitu ya, kita pakainya minimum. Sama juga teman-teman, di select aja data-datanya lalu di enter. Jadi 9.500.000 ya. Nah, ini datanya. Dia merupakan keuntungan yang paling rendah dari ke-10 bulan ini, yaitu berada di bulan ketiga atau di bulan Maret. Gitu. Nah, ini aku juga mau bahas gimana sih cara tahu keuntungan, misalnya keuntungan tertinggi kedua atau ketiga atau seterusnya, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita bisa pakai yang namanya fungsi large. Nah, di sini aku taruh ya keuntungan tertinggi ketiga. Strukturnya array sama K. Nah, array itu sama ya, kayak tadi. Data-datanya di-select. Habis itu K-nya ini kita mau tahu keuntungan keberapa gitu. Oke, kita mau tahu keuntungan keberapa yang mau kita cari. Kalau di sini kan yang aku tulis keuntungan tertinggi ketiga, berarti tinggal ketik aja 3. Lalu di enter, jadi ketemu deh. Ternyata keuntungan tertinggi ketiga dari total data ini ada di 91 juta. Gitu. Dan sebaliknya, kalau mau cari keuntungan terendah ke sekian gitu, kita pakai fungsi yang namanya small. Sama juga strukturnya, array-nya kita select datanya, lalu yang selanjutnya kita tentuin, kita mau cari keuntungan terendah ke berapa. Di sini aku taruh contoh kedua ya. Kedua, lalu di enter. Oh, ternyata keuntungan terendah kedua yang ada di data ini ada di 15 juta di sini nih, yaitu di bulan ke-8 atau bulan Agustus. Gitu.
Itu ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, aku lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, aku lanjut ke file berikutnya. Sini soalnya lumayan, ada 5 soal, tapi ini relatif mudah sih teman-teman. Aku langsung ke soal pertama aja ya. Jadi ada tabel, di sini dia udah ada kolom deskripsi. Deskripsinya ini 5 pangkat 2, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan lain-lain. Nah, di sini dia menjelaskan, dia membreakdown gitu, 5 pangkat 2, wah 5, berarti angkanya 5, pangkatnya 2, si 5 pangkat 2 ini. Terus 4 pangkat 3, angkanya 4, pangkatnya 3, dan seterusnya. Nah, kita mau cari dengan rumus atau formula nih di Excel ini. Caranya kita pakai yang namanya fungsi power. Nah, power ini artinya pangkat ya, kalau di matematika. Nah, terus di sini strukturnya yang pertama number dan power. Numbernya itu yang angka depannya nih, 5, 4, 2 gitu ya, si angkanya ini. Berarti kita klik aja selnya, lalu powernya itu si pangkatnya itu sendiri. Berarti 5 pangkat 2, pangkatnya 2 di sini. Lalu bisa di-enter aja. Jadinya 25 gitu. Selain itu kita juga bisa pakai, selain power ya, kita bisa pakai simbol aja nih. Kita bisa klik selnya, terus pakai simbol kayak gini. Nah, terus pangkat 2, lalu di-enter. Hasilnya sama, 25. Karena emang fungsinya sama. Power itu untuk melakukan perhitungan pangkat, yang simbol ini juga, gitu teman-teman. Mungkin aku contohin lagi. Untuk fungsi power, numbernya diklik, sesuai strukturnya, number, lalu pangkatnya, diklik selnya, lalu di-enter. Kalau nggak mau pakai power juga bisa, langsung aja diklik angkanya, lalu pakai tanda atau simbol kayak gini, lalu selanjutnya diklik pangkatnya. Kalau misalnya mau angka gitu ya, misalnya 3 pangkat 2, nah itu juga bisa, mau kalian langsung tulis angkanya. Gitu. Itu sih teman-teman untuk fungsi power ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja ya ditanya. Sambil aku lanjut, oh, ada. Kalau nulis 5 pangkat 2 kayak di Word yang tulisannya kecil itu nggak bisa Kak di Excel. Aku belum tahu sih ya. Ya, mungkin sama ini aku fokusnya di formula-formula ya aja kalau untuk di Excel. Kalau mau tulis yang pangkatnya kecil, iya sih paling di Word sih. Mungkin nanti kalau aku nemu caranya, aku share di grup. Gitu. Oke, aku lanjut ke soal kedua. Nah, jadi di sini ada tabel, ada nomor, ada nama mahasiswa, terus ada nilai tugasnya. Nilai tugasnya tuh ini, terus nilai tugas ini, masing-masing nilai tugas punya bobot 25%, terus nilai UTS punya bobot 35%, UAS 40%. Nah, ini nilai dari masing-masing mahasiswanya. Gitu. Nah, kalau udah dikalikan dengan bobot, masing-masing nilai ini, nanti dia jadi nilai akhir gitu, dijumlahkan jadi nilai akhir kayak gitu. Oke, langsung dihitung aja. Mudah sih teman-teman, tinggal di-select aja nih nilainya, hasil nilainya, terus dikalikan dengan si bobotnya 25% gitu. Yang ini juga nilainya dikali dengan bobotnya 25%, jadi yang diambil itu skornya atau nilainya 20 sama 14. Dan jangan lupa ya, kita harus kunci sel ini dengan F4 atau FN F4. Supaya ketika kita drag, dia stay nih.
dia nggak berubah-ubah. Jadi yang berubah cuma yang kolom C aja, mengikuti. Gitu. Nah, begitu juga dengan nilai UTS-nya. Bobot dikali nilai dikali bobot. Nah, ini juga jangan lupa dikunci dengan F4 atau FNF4. Lalu di enter, kemudian bisa langsung di drag. Kemudian nilai UAS nilainya dikali dengan persentase bobot. Jangan lupa dikunci dengan F4 atau FNF4. Lalu di drag. Nah, dari nilai-nilai ini, kita harus jumlahin sehingga dia jadi nilai akhir. Tapi di sini nilai akhirnya harus dibulatkan dengan fungsi round. Gitu, teman-teman. Nah, caranya adalah kita pakai round. Nah, terus round ini kita bertingkat gitu kita pakai ya, teman-teman. Karena kita mau jumlahin dulu, kita pakainya sum. Nah, sumnya itu yang mau kita jumlahkan ini. Gitu kan ya. Nah, kita udah selesai nih dengan struktur round yang pertama, si number ini. Lalu, kita mau tentukan mau berapa angka di belakang koma. Kalau misalnya aku tulis 0 gitu ya. Nah, dia jadi 86,00. Sebenarnya ini kita bisa pakai di sini sih. Nah, ini kita kalau mau tambahin, kalau misalnya mau kurangin di sini. Jumlah angka di belakang komanya. Kayak gitu. Nah, di sini aku ulang lagi, round. Terus kita pakainya sum untuk dapat hasil number di sini kan kita harus jumlahin dulu ya. Baru bisa dibulatkan. Makanya kita pakai sum, terus kita select. Ini aku pencet CTRL dan sambil aku select selnya ya. Gitu, dan kemudian 6 digitsnya taruh aja 0 gitu. Jadi dia nggak ada angka setelah koma. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya kalian bingung ya sama fungsi bertingkat kayak gini, sebenarnya kita bisa belajar dengan cara breakdown dulu nih. Aku mungkin taruh aku tambah satu kolom dulu di sini. Di sini kita tulis nilai akhir dulu ya. Nilai akhir, ini aku hapus dulu nilai akhir, kita jumlahin aja dulu nih kayak tadi, kita pakai sum. Nah ini kita jumlahin, kan kalau ini sederhana ya. Aduh, ini kenapa begini? Sama ini ya. Sorry, salah. Ini kita sum dulu angka-angkanya. Kalau kayak gini mungkin bisa lebih mudah dipahami. Nah, setelah disum kayak gini, baru kita bulatkan round number-nya dari sini kan ya kita ambilnya, karena ini yang udah dijumlahkan, baru 6 digits-nya kita tulis aja 0. Jadi 86. Nah, di sini yang mau aku jelasin lagi, J3 ini dia kan berasal dari suatu rumus ya, hasil angka yang di J3 berasal dari suatu formula. Nah, kalau kalian mau langsung hitung dalam satu formula, tinggal copy aja gitu rumus ini, lalu kita replace atau kita ganti si J3 ini dengan rumus. Jadinya sama kayak tadi, gitu. Mungkin kalau kalian tadi di awal bingung ya, udah ada round tapi dalamnya ada sum, itu maksudnya gimana? Kayak gitu. Jadi bisa dipisah-pisah dulu operasi perhitungannya. Gitu. Mungkin aku contohin lagi. Kita sum dulu. Baru kita select. Kemudian setelah nilai akhirnya jadi, baru kita bulatkan dengan fungsi round. Dengan struktur number
lalu 6 digitsnya taruhlah 0. Gitu. Jadi 57. Nah, balik lagi, kalau misalnya kalian mau langsung, tinggal copy aja nih formulanya. Si formula yang ada di J4 ini, di sel J4, kita buat pengganti di sini. Kayak gitu. Tadi yang round 0, di belakang kalau untuk yang 1, 2, atau min 1, min 2. Maksudnya min 1, min 2 gimana ya? Maksudnya nolnya mau diganti angka gitu ya. Misalnya aku ganti 2. Nah, maka dia jadilah 2 angka di belakang koma, kayak gitu. Kak, itu kalau yang nilai akhir di F4 gitu bisa nggak ya? Oh, kalau nilai akhir di F4 nggak bisa, karena di sini ketika kita drag, nah kalau coba ya, aku contoh nilai akhirnya aku F4. Dia akan stay dong, berarti dia akan ngunci semua sel-sel ini. Jadi ketika kita drag, dia sama semua hasilnya karena dikunci gitu. Nah, tapi kalau nggak di lock kan dia akan mengikuti row-nya gitu. Kalau tadi yang ini di F4 karena H2 ini akan kita pakai terus gitu. Kita pakai si H2 ini, bobot persentase bobot UAS, ini kita pakai terus ketika kita hitung di sel-sel lain. Nih, ini H2 terus kan ya, konsisten. Sedangkan yang ini G12, ini dia berganti sesuai dengan row-nya, kayak gitu. G5, G4, G3, kayak gitu. Itu sih. Nah, ini aku juga ingetin kalau mau ilangin angka di belakang koma juga bisa pakai ini ya. Decrease desimal, increase desimal. Bisa ditambahin, bisa dikurangin di sini. Itu aja. Oke, aku move ke soal berikutnya. Nah, di sini ada nama, kemudian ada tanggal lahirnya dari masing-masing nama ini, dan kita harus menentukan umurnya. Di hari ini tuh dia berapa tahun ketika ya, dari hari ketika mereka lahir. Nah, kita pakai fungsi yang namanya year frag. Year frag. Nah, ini start date dan end date. Dan sebenarnya ini basisnya bisa kalian abaikan aja sih. Karena nggak terlalu berpengaruh. Nah, start date-nya itu tentunya ketika kita select sel di mana isinya itu tanggal lahir. Karena start date gitu. Ketika mereka lahir ada di tanggal segini. Lalu end date-nya itu kita pakai today, tanggal hari ini. Lalu di enter aja. Berarti si B ini dengan tanggal lahir segini, di hari ini dia umurnya 57 tahun. Gitu. Aku ulangi ya, year track. Start date-nya menggunakan tanggal lahir, lalu end date-nya menggunakan tanggal hari ini. Hari ini itu kita bisa pakai today. Nah, ini today ini kalau misalnya kita bikin sendiri di sel terpisah, kayak gini kita enter, dia munculnya tanggal hari ini, 14 Agustus 2022. Kayak gitu, kalau untuk fungsi today. Nah, makanya ini dia pakai today, karena end date-nya adalah hari ini. Gitu. Nah, kalau umurnya ini kan tahun ya, dalam bentuk tahun. Kalau mau dibikin bulan gimana? Gampang gampang aja teman-teman. Berarti tinggal dikali 12 kan ya. Start date, terus end date-nya today. Habis itu tinggal dikalikan 12, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya kelihatan, oh si orang B ini dia umurnya 57 tahun atau 686 bulan. Kayak gitu. Ulang ya. Yang year fact, start date-nya tanggal lahir, end date-nya today. Terus kalau mau dibuat bulan, tinggal dikali dengan 12. Begitu.
Oh, kalau mau dipisah. Oke, aku bahas yang ini dulu ya, hari. Nah, kalau hari, kita mau tahu berapa hari mereka lahir, kita pakai days. Nah, kebalikannya nih, end date-nya dulu. Berarti pakainya today, lalu start date-nya, tanggal lahirnya. Lalu diantar. Kayak gitu. Ini udah aku tulis di sini ya formulanya. Nah, untuk pertanyaan, aku sebenarnya udah sering ditanya. Aku udah siapin di sini. Ini agak rumit sih, aku juga nemu di Google. Ini formulanya kayak gini. Jadi nanti kalau mau dipakai, boleh dikopas aja. Jadi dia kelihatan selain umur dalam satuan tahun, dia juga ngitung dalam satuan bulan dan hari. Gitu. Oke, ya rumusnya. Oke, nanti aku akan kirim filenya juga sih, jadi kalian bisa lihat. Oke, aku lanjut. Ini juga. Oh, ini yang bulan bisa diulang. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang bulan, kan kita kalau mau hitung umur dalam satuan tahun kan tinggal year frag, terus start date sama end date gitu ya. Jadi dia ketahuan berapa tahun, 57 tahun. Kalau yang bulan, kita sama, tinggal pakai rumus yang ada di sini, cuma perbedaannya kita tinggal ditambah kali 12 gitu. Karena kan satu tahun ada 12 bulan. Jadi gitu. Ini mungkin aku contohin yang di sini kan. Year break, terus start date-nya tanggal lahir, end date-nya today, lalu di enter. Kalau bulannya, year break, start date, terus end date-nya today, lalu kita tutup kurung dulu nih, baru dikali 12. Gitu. Atau kalau misalnya udah ada kolom ini, berarti tinggal klik aja ini dikali 12, gitu. Kenapa letak today di fungsi year frame? Maksudnya gimana ya? Kenapa letak today di fungsi? Oh, iya ya. Karena ini kan strukturnya start date dan end date. Kita kalau mau tahu umur orang berarti berdasarkan dia hari lahir dia sampai hari ini kan. Nah, today ini menghasilkan tanggal hari ini gitu kalau kita tulis. Contohnya kayak ini tadi. Today kalau kita tulis sebagai rumus ketika kita enter, dia menghasilkan tanggal hari ini yaitu 14 Agustus 2022. Kayak gitu. Atau bisa juga sih kalau misalnya kita tulis nih 30 Januari 2022. Oh, tanggal 2010 deh gitu. Kita punya tanggal yang berbeda. Terus kita mau tahu umur orang, umur suatu individu gitu ya, di 30 Januari 2010, kalau dia lahirnya, kok 31? Nggak, ini kenapa dia jadi mundur tanggal lahirnya, kalau misalnya kayak gitu. Nah, mungkin aku ganti ya. Sebentar. Ini misalnya 2000 aja deh. Lahirnya tahun 2000 gitu. Misalnya year break. Start date-nya otomatis pasti tanggal lahirnya mereka dong. Kita select. Lalu end date-nya kita mau tahu ini orang lahir 31 Mei 2000. Di 30 Januari 2010 dia umur berapa tahun sih? Nah, end date-nya ya udah kita tentuin. Tadi kita udah tentuin 30 Januari 2010, kita select aja lalu kita enter. Oh, berarti umurnya 9 tahun, koma sekian 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 gitu. Karena kan nggak genap di 31 Mei ya ini. Ini di 30 Januari. Gitu. Gitu sih. Kenapa pakai today?
karena aku berdasarkan hari ini aja gitu. Mau di enter jadi 22 tahun, bener ya, kalau tahun lahirnya 2000, terus di hari ini tahun 2022, berarti dia umurnya 22 tahun, kayak gitu. Tadi aku minta diulang yang hari. Bulan, hari. Oke. Bulan, pakai year frag, sama juga start date-nya itu adalah tanggal lahirnya, lalu end date-nya itu bebas sih, bisa today, bisa atau tanggal yang kalian mau. Gitu. Mungkin aku pakainya today supaya lebih dalam aja pemahamannya, karena ini kan udah ada rumus, terus ini rumus lagi gitu, ibaratnya. Nah, lalu kalau kita nulis rumusnya ini doang, dia kan jadi dalam satuan tahun gitu. Nah, kalau mau dijadikan bulan berarti tinggal dikali 12, teman-teman. Jadi ketahuan deh 266 bulan dia umurnya hari ini. Kalau lahir di tanggal 31 Mei 2000. Gitu. Nah, untuk yang hari, pakai yang namanya days. Kita mau menghitung hari, pakai days. Nah, strukturnya itu end date dan start date. Kebalikan ya sama year frag tadi. End date-nya today, gitu misalnya. Lalu start date-nya tanggal lahirnya nih. Diklik aja, lalu di-enter. Jadi, berarti umurnya 8.894 hari. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Lalu, ini. Kenapa yang hari nggak ada rumus sama dengan days di laptop? Adanya day atau days 360. Hasilnya beda, Kak. Oke, kalau misalnya di laptop yang nggak ada days, bisa pakai ini aja deh. Year frag berarti dikali 360 gitu ya. Berarti dikali aja hari di tahun gitu, di suatu tahun. Sorry, salah. Berarti year frag, start date, end date-nya today, kita taruh tutup kurung, lalu dikali 360. Gitu aja. Cara lainnya itu sih paling. Oke. Ya. Lalu aku lanjut untuk formula len. Len ini maksudnya adalah dia itu formula untuk menghitung jumlah karakter, teman-teman. Nah, misalnya ada nih Muhammad Naufal. Kita mau tahu jumlah karakternya berapa. Kita pakai rumus len. Lalu strukturnya gampang juga nih, tinggal diklik aja selnya yang ada teksnya yang kalian mau hitung karakternya, lalu di-enter. Dan dia menghitung spasi juga ya, teman-teman. Jadi spasi kosong kayak gini juga tetap terhitung. Gitu, aku ulang, len, teksnya diklik aja lalu di-enter. Kayak gitu. Oke, jadi kalau mau di-drag juga atau diklik 2 kali, nah dia langsung otomatis. Nah, ini len ini dia maksudnya kepanjangan dari length. Nah, ini udah aku tulis sini. Length ini kan panjang gitu ya. Panjang jumlah karakter gitu. Kalau misalnya di dalam hal ini, dalam hal per Excelan ini, dia maksudnya panjang karakter atau jumlah karakter gitu. Kalau jumlah karakter tanpa spasi gimana, Kak? Aku belum nemu ya caranya. Mungkin setelah ini aku explore dulu. Nanti kalau udah, ini aku tulis deh di sini. Jumlah karakter spasi. Nanti aku akan kirim filenya. Nanti di sini udah keisi. Supaya kamu tahu, kita sama-sama tahu kalau hitung tanpa karakter gimana.
Maksudnya karakter spasinya nggak dihitung gitu. Oke, nanti aku cari tahu ya. Pertanyaannya aku tampung dulu. Oke, aku lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini juga easy, guys. Kita mau bikin karakter ini semuanya huruf kapital. Kita pakai fungsi namanya upper. Strukturnya juga tinggal kita klik aja teksnya, lalu di enter. Dia jadi kapital semua. Ulang ya, upper, lalu diklik aja selnya. Gitu. Kalau mau cepet tinggal di drag atau diklik 2 kali. Gini. Nah, selanjutnya kalau kita mau buat huruf depannya aja yang kapital, kita pakainya proper. Sama juga tinggal klik teksnya. Nah, jadi dia kalau kita mau tulis nama gitu, kita punya data nama yang masih berantakan, kapitalnya, itu bisa nih pakai fungsi proper ini. Proper. Lalu diklik teksnya, lalu di enter. Mau cepat, tinggal diklik 2 kali. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ubah jadi semuanya huruf kecil. Kalau ini kan tadi semuanya huruf kapital. Kalau ini semuanya huruf kecil. Berarti kebalikannya up, low ya. Jadi lower. Kita pakai fungsi lower namanya. Diklik aja teksnya, lalu di enter. Kayak gitu. Ulangin untuk yang lower, lalu diklik teksnya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Nah, kalau nama awal kapital, mulai ke awal berarti pakai proper. Ada bang. Kalau misal di belakang nama ada gelar, misal SE, SPD, bagaimana ya? Kalau itu kayaknya agak, menurut aku ya, kalau agak rumit kayak gini case-nya, lebih baik pakai manual aja, kalian aja yang ketik. Karena menurut aku kalau hal kayak gitu nggak perlu sih, nggak perlu kita otomasi atau kita otomasi dengan rumus Excel, karena itu sebenarnya hal sederhana aja gitu. Tinggal lagian jarang juga kan, atau kayak tadi pakai yang namanya concatenate. Kalian jadi mana ya? Sini ya tadi aku. J3. Nah, tinggal pakai concatenate ini aja kalau misalnya mau ini. Jadi kalian cukup tulis satu gelarnya di tempat lain, baru kalian rumusin gitu. Bikin formulanya. Itu sih kalau menurut aku. Jadi nggak perlu dipersulit pakai formula, karena pasti itu bakal jelimet banget sih. Soalnya kayak gini, aku ada case satu lagi sih. Biasanya banyak yang nanya, kalau misalnya mau huruf depannya aja yang dikapitalin. Nah, cuma request kayak gitu aja, formulanya banyak banget nih, gitu. Nah, di sini mungkin aku jelasin gimana, kenapa ini upper, kenapa ini left, kenapa ini mid, kenapa ini land. Nah, di sini, nah kita bisa lihat di sini upper ya. Upper tadi udah aku jelasin di bagian sini. Upper di mana berarti artinya kita mau bikin suatu teks itu jadi huruf kapital. Nah, strukturnya itu teks ya. Sini teksnya ini kita breakdown lagi. Jadi left, terus ada mid, dan land. Left itu gimana sih?
Coba kita tulis left di sini. Left, terus kita klik teksnya, lalu enter. Nah, dia jadi keambil satu huruf sebelah kiri doang ya. Gitu. Nah, itulah fungsinya kenapa dia left ada di sebelah sini. Karena si fungsi upper ini mau mengkapitalkan satu huruf di sebelah kiri ini. Gitu. Jadi left A2 ini merupakan satu kesatuan struktur untuk teks gitu. Nah, ini udah beres nih yang upper. Terus dan ini kan maksudnya kita mau menggabungkan teks ya. Dan mid-nya ini, mid A2. A2-nya ini kita klik sel A2 yang berisi teksnya. Terus mid ini maksudnya middle ya. Terus start number. Kita mau setelah M tadi, itu kan U ya, Muhammad. U itu ada di karakter kedua, makanya ditulis 2, lalu len ini, kita bikin len, karena tadi kan len itu untuk menghitung jumlah karakter. Kita taruh len berarti kita mau lanjutkan dengan karakter selanjutnya setelah M. Gitu. Setelah M tadi kita bikin kapital. Jadi ini untuk M, ini untuk Muhammad Naufalnya gitu. Nah ini kalau misalnya M kita ganti kecil nih kan. Nah, ini tetap M-nya gede ya, M besar. Itu sih. Jadi gitu, nggak usah dipersulit guys, karena yang begini aja sulit. Nanti ini aku kirim juga ya ke grup supaya buat dipelajarin aja. Kayak gitu. Oh ya, mid. Mungkin aku tambahan kali ya untuk mid, left, sama right. Nah, ini kan kalau tadi left, ini dia ngambil satu karakter gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu punya dua struktur. Yang pertama teksnya, yang tadi kita udah select. Yang kedua itu numchars. Misalnya kita tulis 3 karakter ini. 3 karakter ini maksudnya. Nah, kita cek nih, ini dia keluarnya gimana. Mu, gitu. Nah, berarti dia ngambil 3 karakter dari sebelah kiri. Gitu, teman-teman. Kalau kita write, ada nih yang namanya write. File. Berarti kita ngambil 3 karakter dari kanan. L, A, F, F, A, L ini. Kayak gitu. Terus kita mau pakai mid. Mid itu middle. Klik teksnya, lalu start number-nya misalnya tulislah 3. Terus num charge-nya 3 juga, 4 deh. Kita enter, ham-nya yang keambil. Nah, kenapa bisa gini? Karena maksud dari 3 dan 4 adalah kita mau ambil start dari karakter yang mana? Karakter ketiga, MUH. H-nya ini di ketiga ya. Nah, terus num charge-nya itu 4. Dari H ini kita mau ambil 4 karakter. H, A, M, M. Itu 4 karakter. Makanya dia keambilnya ham. Ketariknya ham datanya. Kayak gitu. Oke. Itu aja sih dari aku. Nanti aku kirim ya filenya. Terus kalau ada pertanyaan, nanti ketika kalian ngerjain tugas, boleh tanya ke grup atau boleh tanya ke aku gitu, personal chat. Terus kalau aku nggak bales-bales, boleh di nudge aja atau di remind lagi. Gimana ya Kak, di follow up gitu. Barangkali chatnya ke-skip atau tenggelam. Gitu. Nanti yang pertanyaan mana ya tadi? Jumlah karakter tanpa spasi, ini aku share ya. Karena mungkin ada spasi di akhir kata, atau kenapa ya? Spasi di akhir kata, kalau error aku kurang tahu sih ya, karena si rumus write ini sebenarnya kan cukup simpel strukturnya. Tinggal diklik aja teksnya, lalu num charge-nya kita tentuin aja mau berapa karakter dari sebelah kanan. Aku kurang tahu sih, aku belum pernah nemu case
error gitu. Mungkin nanti kalau ada filenya bisa di-share ke aku. Nanti jadi aku paham errornya kenapa. Karena aku nggak kebayang sih errornya gimana yang dimaksud. Itu boleh-boleh di-share aja. Oke, aku stop share screen ya. Oke, teman-teman, thank you. Kayaknya itu aja sih pembahasan dari aku. Maaf banget kalau ada kesalahan perkataan. Nanti kalau ada yang ingin ditanya, boleh reach out aku lewat grup atau lewat personal chat. Nanti soal yang tadi udah dikerjain akan aku share juga. Oke, thank you semuanya udah hadir. Stop record dulu.